Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini video yang kedua akan membahas tentang tasbih. Kita mulai dulu dengan bacaan bismillah, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang tasbih, ini halaman 30. Kalau di kitabnya ya, tolong dibuka kitabnya nanti halaman 30 langsung. Di situ ada pengertian tasbih, rukun-rukun tasbih, kemudian macam-macam tasbih. Nah, yang ada di soal nanti di halaman 34 itu adalah yang rukun-rukun tasbih ini. Disuruh menyebutkan rukun-rukun tasbih sama macam-macam tasbih. Ini harus dikuasai karena nanti di soal ada. Dan ini perlu pemahaman yang sangat detail ya. Untuk itu kita mulai dengan pengertian tasbih dulu. Pengertian tasbih adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena memiliki kesamaan sifat. Jadi ada dua benda yang mempunyai kesamaan sifat sehingga supaya indah didengar dibuatlah gaya bahasa perbandingan atau gaya bahasa perumpamaan. Dalam bahasa Indonesia pernah dengar ya. Nah, ini saya ambil contoh satu di kitab itu. As-samsu kadzahabi isfiroron. Nah, ini. As-samsu matahari, dahab emas, ka seperti, isfiroron warna kuningnya. Nah, karena matahari sama emas itu punya kesamaan sifat, yaitu cemerlang warna kuningnya. Kalau sore itu matahari kan kuning seperti emas ya. Nah, itu dibuat gaya perbandingan perumpamaan. Matahari seperti emas dalam warna kuningnya. Nah, ini namanya tasbih. Ada namanya musyabbah, yang ini musabbabi, yang kafnya ini adatu tasbih, yang isfiroron ini wajahu sibi. Nah, sudah mengerti ya tentang pengertian tasbih, yaitu apa tadi? Menyerupakan sesuatu. Nah, sesuatu tadi adalah matahari dengan sesuatu yang lain yaitu emas karena memiliki kesamaan sifat yaitu warna kuning tadi. Nah, kalau sudah jelas, kita lanjut dengan yang B, rukun-rukun tasbih. Ada 4. 1. Musyabbah. Musyabbah itu sesuatu yang diserupakan. Kalau tadi berarti yang mana? Matahari apa emasnya? Sesuatu yang diserupakan. Berarti mataharinya. As-samsu ini musyabbah. Ini saya tulis as-samsu musyabbah. Kemudian musabbabi adalah sesuatu yang digunakan untuk menyerupakan. Jadi sesuatu yang digunakan untuk menyerupakan. Jadi benda yang kedua. Di sini ada dua benda, matahari sama emas. Berarti emas inilah musabbabi. Nah, saya tulis di sini musabbabi. Nah, rukun yang ketiga adalah sebenarnya yang ketiga adalah adatu tasbih kalau mau diurutkan. Tapi enggak apa-apa, kita bahas dulu wajahu sibi. Wajahu sibi itu adalah sisi kesamaan yang menyatukan keduanya. Biasanya terdiri dari kata sifat. Jadi sifat yang sama yang ada pada musyabbah dan musabbabi. Dari contoh tadi itu sifat baleni. Maaf ya batuk. Lanjut. Saya ulangi lagi wajahu sibi. Sudah sampai di wajahu sibi. Wajahu sibi adalah sisi kesamaan yang menyatukan keduanya atau sifat yang dimiliki oleh keduanya. Keduanya dimaksud adalah musyabbah dan musabbabi. Tadi matahari dengan emas. Apa sifat yang sama?
yaitu warna kuningnya itu. Nah, inilah wajah UCB. Wajah UCB-nya diisfiroron. Kemudian, apakah wajah UCB itu selalu ada huruf V, huruf jar-nya? Tidak selalu. Biasanya ada V-nya, kadang ya juga tidak, bisa jadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ada tuh tasbih, yang terakhir dari rukun tasbih. Ada tuh tasbih itu kalau diartikan harfiah ada tuh huruf-huruf untuk menyerupakan. Nah, kalau di sini pengertiannya adalah perangkat kata yang untuk menyerupakan atau perangkat kata penyerupaan. Bisa macam-macam bentuknya, terdiri dari huruf seperti ini, yang A, K sama ka'anna, artinya seperti. Yang B bisa terdiri dari fi'il ya, fi'il. Yumathilu, yushabihu, yushbihu. Ini artinya menyerupai. Kemudian ada lagi yang berbentuk isim. Contohnya mislu, mathilun, mumathilun, syabihun. Ini semua artinya seperti atau laksana. Jadi ciri-ciri tasbih itu biasanya mengandung huruf-huruf tasbih seperti ini atau istilahnya adatut tasbih. Tapi ini ada catatan, adatut tasbih tidak muncul selalu atau kadang digunakan, kadang tidak digunakan. Nah, ini yang sulit, nanti soalnya berbunyi gini, sebutkan unsur-unsur atau sebutkan rukun-rukun tasbih. Nah, kalau di situ tidak komplit ya, kamu harus bisa mencari mana ya yang termasuk tasbih. Kok tidak ada adatut tasbihnya? Bisa jadi dia juga tasbih meskipun dia nggak ada adatut tasbih. Hati-hati nanti ya. Di soal halaman 34 nomor berapa? Nomor 6. Coba saya kemarin mengkopinya. Ini nomor 6. Nah, nomor 6. Halaman 34. Jelaskan rukun-rukun tasbih pada ayat dan kalimat berikut. Lihat, soalnya ada 7. Rukun-rukun tasbih masih ingat ada 4 kan? Musyabah, musyababi, adatut tasbih, wajah usibi. Nah, kamu lihat ini. Ini harus tahu artinya supaya tahu mana kata yang diserupakan alias musyabah, mana kata yang dijadikan penyerupaan namanya musyababi, mana adatut tasbihnya, huruf yang dipakai menyerupakan, ini kaf ya. Kemudian mana sifat yang sama di antara ini sama ini. Nah, itu harus tahu artinya. Nah, kalau tidak tahu artinya, kamu bisa nebak-nebak, tapi tidak menjamin betul. Biasanya kalau ada huruf kaf, itu yang depan musyabah. Belakangnya kaf, musyababi. Terus belakangnya begini, kalau ada huruf jar, biasanya ini wajah usibi. Nah, ini ada lagi kaf, seperti itu. Kalau nggak tahu artinya, pakai ditebak. Yang depannya musyabah, musyababi, ada tasbih, ada huruf i, wajah usibi. Lihat nomor 4 ini, malah tidak ada kafnya. Terus gimana ini? Nah, jadi kaf, kata seperti, itu bisa tidak nampak, seperti contoh nomor 4. Nomor 3 juga enggak nampak. Kalau nomor 2 ini nampak. Nah, yang enggak nampak ini nebaknya gimana? Nah, ini berarti kata yang awal, ini kata yang kedua. Nah, seperti itu. Kata yang awal musyabah, kata yang kedua musyababi. Kemudian yang ada huruf jarnya seperti ini, wajah usibi. Seperti itu terus. Itu cara menebak kalau nggak tahu artinya, jadi ada model begitu. Tapi kalau tahu artinya, insya Allah dijamin betul. Nanti insya Allah saya bantu dengan arti.
waktu mengerjakannya. Ini contoh-contoh soalnya. Sebutkan rukun-rukun tasbih. Sudah, nanti dicoba kapan saya akan share tugasnya. Nah, lanjut. Sekarang yang berikutnya adalah macam-macam tasbih. Ini yang ke-3C ya, macam-macam tasbih. Tasbih ada 2, tasbih mufrad sama tasbih tamsil. Nah, tasbih mufrad itu membandingkan satu hal dengan satu hal yang lain. Yang dimaksud satu hal itu musyabbah, satu hal yang lain itu maksudnya musyabbah bih. Yang masing-masing terdiri dari satu kata, satu benda. Itu namanya mufrad. Makanya mufrad itu kan artinya satu. Jadi yang dibandingkan itu satu benda, satu kata. Contoh tadi, asamsu sama adhab. Berapa kata asamsu? 1. Dhahab 1. Nah, ini namanya membandingkan satu dengan satu, namanya tasbih mufrad. Sekarang bandingkan dengan tasbih tamsil. Ini pasti tidak satu yang dibandingkan, lebih. Lihat pengertiannya, yaitu penyerupaan yang wajahu sibihnya atau gambaran sifatnya terdiri dari gambaran yang dirangkai dari banyak hal. Jadi banyak hal, ini saya garis bawahi. Kalau tadi kan satu hal, ini banyak hal. Namanya tamsil, tasbih tamsil. Lihat ke sini, kalimatnya pasti panjang. Beda dengan ini pendek kan, separuhnya. Ini panjang. Terus di sini ada kata mathalu. Nah, sering dipakai kata mathalu. Ciri-ciri tasbih tamsil itu biasanya pakai mathalu. Kalau tasbih mufrad biasanya pakai kaf, ka'anna gitu. Nah, ini untuk nebak itu caranya begitu. Kalau mathalu biasanya itu panjang, namanya tasbih tamsil. Lihat di sini. Mathalul ladzina humilu taurata tsummalam yahmiluha. Nah, ini. Mulai mathalu sampai yahmiluha. Ini terdiri dari apa? Mathalu ini ada tuh tasbih. Alladzina ini musyabbah. Lihat wajah usibinya. Humilu sampai yahmiluha. Panjang kan? Terdiri dari rangkaian banyak hal kan? Berapa kata? 1, 2, 3, 4, 4 kata. Beda dengan ini wajah usibinya cuma isfiroron. Ini buahnya panjang. Kama sali khimar. Nah, kama sali khimar. Kama sali ini juga ada tuh tasbih. Nah, khimar baru musyabbah bih. Lihat uraiannya, yahmilu asfarun juga terdiri dari 2 kata. Wajah usibinya 2 kata. Inilah yang dimaksud tasbih tamsil. Tasbih yang wajah usibihnya atau sifat yang dipakai gambaran sifat yang ada di 2 hal, musyabbah sama musyabbah bih kan punya sifat kesamaan. Itu sifatnya itu terdiri dari banyak hal, terdiri dari lebih 1 kata. Kalau seperti itu maka namanya tasbih tamsil. Nah, dari sini nanti ada soal di halaman 35, ayat 35 ini saya copy kemarin. Nah ya, 35 36 ya. 36 yang nomor 9 ini. Jelaskan jenis tasbih pada hadis dan makalah berikut. Nah, di sini ada hadis atau makalah yang panjang. Nah, kamu masih ingat contoh yang tadi? Kalau panjang begitu namanya tasbih tamsil. Kalau pendek
kata yang dipakai penyerupaan cuma satu, musabahnya juga satu, namanya tasbih mufrad. Nanti kamu cek di situ. Tentang pemakaiannya juga, di sini ada kamasali, di sini ada kaf. Nah, tadi sudah saya beritahu kan, kalau kamasali itu tasbih apa, kalau pakai kaf tasbih apa. Nah, itu dia ya. Kemudian ada lagi soal, nah ini nomor 12. Jelaskan jenis tasbih pada bagian soal di atas. Nah, yang dimaksud bagian di atas itu yang di atasnya pas ini, nomor 11 ini. Nah, yang dimaksud nomor 11. Jadi ini nomor 11. Itu juga begitu sama, jelaskan jenis tasbihnya, yang mana yang mufrad, yang mana yang tamsil. Nah, itu tujuan dari belajar kita hari ini. Nah, sekian. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan nanti boleh chat saya langsung di WA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.